Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah, bersolawat kepada Nabi. Mudah-mudahan kita semua husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Oke, ketemu lagi saudaraku. Mudah-mudahan harapannya masih seperti yang kemarin-kemarin, membawa manfaat yang baik, memancarkan energi gelombang yang baik. Walaupun secara sunatullah, secara hukum alam pasti ada satu dua orang yang tidak butuh dengan video ini, satu dua orang yang sinis dengan video ini, satu dua orang yang apatis, pesimis, sinis dengan Gus Nur ngaji bareng. Tapi di sisi lain insya Allah masih banyak juga yang merasa bersyukur, merasa senang, merasa bahagia bahkan dengan adanya video ini ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, pagi ini kita akan bahas beberapa pertanyaan. Ini yang pertama masalah penyakit, teman. Sudah dirangkum sama admin. Ada beberapa kemarin teman dari Perancis telepon, dari Kanada telepon, dari Lampung telepon. Intinya penyakit lah, dirangkum jadi satu. Intinya, Gus Nur, saya sakit vertigo sudah 4 tahun nggak sembuh-sembuh. Gus Nur, saya sudah menikah 8 tahun sampai sekarang nggak punya keturunan. Padahal periksa ke dokter kami sehat semua gitu ya. Kualitas sperma kami sehat, kualitas hubungan suami istri baik, tapi sampai sekarang belum punya anak. Oke, berbagai macam teori, obat macam-macam, sinser, dokter semua, bahkan apa namanya tiup-tiup apalah ya. Sudah tapi belum ada hasilnya. Oke, itu ya. Itu yang pertama ya. Kultum hari ini ada 3 pertanyaan. Oke, saya ringkas teman ya. Saya ringkas. Intinya begini, rubah dulu mindset Anda cara menyikapi sebuah penyakit. Anda harus merubah dulu mindset bahwa penyakit itu bukan derita. Penyakit itu bukan derita, tapi penyakit itu adalah sirkulasi sistem sunatullah yang memang harus berlaku. Kalau Anda nggak sakit, sehat terus, Anda nggak enak. Harus ada sirkulasi memang. Bahkan saya pernah baca sebuah artikel ya, ditulis oleh seorang dokter di Belanda. Ternyata demam yang tinggi itu bagus. Jadi di Belanda itu kalau ada anak kecil demam tinggi itu hampir rata-rata dokter Belanda itu tidak kasih minum itu anak yang panas demam itu. Karena menurut penelitian di sana demamnya anak itu bagus. Di sisi lain memang dia demam ya, tapi di sisi lain demam itu membunuh kuman-kuman yang tidak berfungsi, membunuh virus-virus yang berbahaya gitu loh. Seperti itulah kalau bahasa dokternya kurang lebih begitu. Jadi penyakit itu bukan derita. Bahkan kalau dikembalikan ke hadis Nabi, penyakit itu bisa menghapus dosa. Setiap embusan nafasnya orang yang sakit dalam ketawakalan dan kesabaran, maka itu menghapus dosa. Ya, rubah dulu mindsetmu saudaraku ya. Gus Nur, saya sakit lama nggak sembuh-sembuh. Saya berobat kemana-mana kok nggak sembuh. Ya memang yang menyembuhkan itu Allah, bukan dokter, bukan dukun, bukan paranormal. Tapi kemanapun Anda ikhtiar mencari obat, itu sudah dicatat pahala sama Allah. Sembuh tidak, prerogatif Allah. Oke, sekarang begini, karena Anda bertanyanya ke saya amalkan satu muamalah ya, satu ilmu muamalah. Dan ini bid'ah ya, lagi-lagi ini bid'ah, nggak ada dalilnya, ya nggak ada rujukannya. Tapi insya Allah Anda tidak dosa kalau ngamalkan ini, dan Anda tidak masuk neraka kalau ngamalkan ini. Karena Anda nanya ke saya, nah ini jawaban saya. Apapun penyakit Anda, mandul nggak punya anak, apa vertigo apa tadi, yang telepon tadi, coba amalkan ilmu ini, insya Allah. Oke, sebelum saya lanjut, sekedar wacana ya, bahwa pada suatu ketika Nabi Muhammad pernah berjalan dengan beberapa sahabat melewati kebun kurma. Terus Nabi Muhammad berhenti
ketika Nabi Muhammad melihat ada seorang petani kurma itu lagi asik sibuk di atas itu, asik gitu ya, sampai orang yang di atas itu tidak lihat kalau ada Rasulullah berjalan di bawah itu karena saking asyiknya. Terus kemudian Rasulullah berhenti sebentar melihat itu petani kurma yang ada di atas itu, kok gerakannya kok aneh gitu kan, khusyuk gitu, serius gitu. Terus Rasulullah bertanya kepada sahabat, lek cari wong Jawa ning ngene, iku lapo iku wongku ndek kono? Ngapain itu orang itu di sana? Terus sahabat menjawab, oh dia si fulan lagi mengkawinkan kurma, menyilang-nyilangkan genetik kurma. Gitu kalau bahasa, kan ada memang dalam dunia agro ya, menikah-nikahkan tumbuhan, menyilang-nyilang tumbuhan kan memang ada itu. Nah, terus Rasulullah menjawab begini, oh baru tahu saya kalau kurma itu bisa dikawinkan itu. Baru tahu saya kalau ada ilmu yang seperti itu. Gitu kan, dalam dunia salak, dalam dunia kates, dalam dunia apapun lah ya, tanaman-tanaman kan ada itu. Nah, artinya apa? Artinya ada hal-hal ilmu hidup yang memang Rasulullah, wallah lebih sawab, Rasulullah tahu atau pura-pura tidak tahu, kan Rasulullah itu kan manusia sempurna ya, laduni ya, syariat punya, tarekat punya, hakikat punya, makrifat punya, laduni punya, begitu. Nah, jadi Rasulullah, oh ada ya ternyata kurma bisa dikawinkan. Sama dengan amalan ini. Bukan berarti kita mendahului Rasulullah, bukan berarti kita lebih pintar dari Rasulullah. Ya, Anda bertanya, saya menjawab. Jadi gini teman, yang mandul, yang sakit apapun, yang sudah ke dokter nggak sembuh-sembuh, iya, Anda sudah ke dokter nggak sembuh-sembuh, oke, lupakan, sekarang amalkan ilmu ini. Pertama, dicatat ya, siapkan telur ayam kampung. Anda siap telur ayam kampung, boleh 3, boleh 7, boleh 11, tapi oke 7 saja lah ya, 7 butir. Telur ayam kampung yang orisinil, yang asli ya. Kalau Anda beli di pasar, pastikan itu telur ayam kampung asli ya, karena sekarang di pasar banyak telur ayam kampung yang palsu. Telur ayam kampung ya, yang asli, 7 butir. Sudah dicatat? Sudah dicatat? Oke. Yang kedua, siapkan 1 botol madu. Kalau Anda dapat madu yang asli, subhanallah tambah bagus. Sudah? Yang mandul, yang kepingin punya anak, saya doakan setelah mengamalkan ilmu ini Anda langsung lahir kembar, procot, langsung lahir 2-3 kembar insyaallah. Sudah? Oke. Yang ketiga, siapkan air putih, sebotol air putih, syukur-syukur air zam-zam. Beli di toko-toko muslim, butik-butik muslim banyak air zam-zam. Sudah? Telur ayam kampung 7 butir, 1 botol madu, air, jangan aqua. Saya rekomendasikan jangan aqua. Wis engko lah alasannya apa nantilah. Air zam-zam. Atau kalau nggak ada zam-zam, air apa saja yang penting jangan aqua. Sudah? Oke. Kalau sudah, ketiga bahan ini letakkan di tempat persolatan, di kamar atau di mana lah ya. Oke, di tempat sholat atau di mana, sudah paham ya? Oke. Setelah selesai sholat isya, catat ya. Selesai sholat isya ya, terus ditutup sholat ba'diyah. Jadi sunnah-sunnah dilakukan dulu. Ini biar nggak dimarahi sama ahli-ahli dalil nanti ya. Biar nggak ditegur sama ahli-ahli bid'ah yang suka bid'ahkan orang itu ya. Setelah sholat isya selesai, zikir-zikir selesai, sholat ba'diyah selesai, sunnah-sunnahnya selesai, wajib-wajibnya selesai. Nah, baru Anda amalkan muamalah ini. Tidak ganggu sholat, tidak ganggu rukun iman, tidak ganggu rukun Islam. Masih dalam kondisi punya wudhu. Nah, baru Anda ambil tadi itu 7 butir telur ayam kampung, 1 botol madu, 1 botol air zam-zam. Nah, Anda ambil, Anda letakkan di depan Anda, dan sekarang Anda mulai riyadhahnya ini. Anda membaca beberapa doa. Apa yang dibaca? Yang pertama surat Al-Fatihah. Nanti dilihat video yang kemarin ya, yang masalah surat Al-Fatihah itu. Nah,
Anda baca surat Al-Fatihah sesuai jumlah umur. Ya, niatnya begini, ya Allah saya niat baca Al-Fatihah. Pahalanya kami khususkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ya Allah saya khususkan untuk hajat saya. Saya ini sudah berumah tangga bertahun-tahun belum punya anak. Saya ini sakit ya Allah, sakit vertigo. Ya Allah saya sakit stroke. Ya Allah saya sakit ini, sakit ini, sakit ini. Ini niat. Ya, niat. Sudah sampai di sini jelas? Oke, setelah itu niatnya selesai baru dibaca ila hadhihi niyah bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin sampai waladdallin. Amin sesuai jumlah umur. Jadi kalau tadi ada petani kurma mengawinkan kurma, mengkolaborasikan kurma A dengan kurma B. Kalau tenaga dalam, dia lakukan pernafasan diafragma, dia hirup udara, begitu udara memenuhi rongga dada, dia baca Asmaul Husna, dia baca zikir-zikir yang ada hubungannya dengan tenaga, baru dia keluarkan, dia pukulkan ke beton atau besi atau apa, betonnya patah misalkan. Nah, itu kolaborasi antara udara dan zikir. Boleh mengkolaborasi seperti itu, boleh, dan itu tidak syirik, nggak ada hubungannya sama syirik teman ya. Oke, waladhdallin amin. Ini mengkolaborasi antara zikir dengan air, zikir dengan telur, zikir dengan madu. Dikolaborasikan, menyempurnakan ikhtiar. Oke, sudah selesai Al-Fatihah sesuai jumlah umur. Nah, setelah itu baru Anda baca istighfar. Apa deh? Anda baca istighfar. Berapa kali? 1 kali putaran tasbih. Nah, kalau istighfar ini ada dalilnya. Nanti Anda buka surat Nuh ayat 10. Anda buka surat Nuh ayat 10. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Itu 1 kali putaran tasbih. Astaghfirullahalazim sambil seolah-olah nafas Anda yang sudah nafas istighfar tadi itu masuk ke dalam zat air, zat telur dan zat madu yang ada di depan Anda itu. Surat Nuh ayat 10 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, dan seterusnya itu. Nanti teruskan. Ya. Atau sebentar saya bacakan dulu, saya carikan. Surat Nuh ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Al-ayah dan seterusnya. Surat Nuh ayat 10. Masya Allah. Maka mohonlah ampun kepadaku, sesungguhnya aku maha pengampun. Kalau dirubah redaksi bahasanya ya menjadi dialektika seperti ini, niscaya dia akan mengirimkan hujan lebat kepadamu. Niscaya Allah, aku akan menurunkan hujan yang lebat kepadamu. Kalau toh tidak dapat hujannya, pasti dapat gerimisnya. Kalau toh tidak dapat gerimisnya, pasti dapat rinenya. Hujan lebat ini bisa bermakna rezeki ya, dan lain-lain. Kemudian, dan akan membanyakkan harta dan anak-anakmu. Ini kalau di tafsir yang lain. Oke, nanti kalau kita bahas tafsir melebar kemana-mana. Intinya istighfar sesuai putaran tasbih. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, maka dia akan membanyakkan anak-anakmu. Oke, sudah selesai istighfar, selesai 1 putaran tasbih. Nah, setelah itu baru ditutup dengan sholawat 1 putaran tasbih juga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, atau sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. 1 putaran tasbih. Oke, Al-Fatihah sesuai jumlah umur, istighfar 1 putaran tasbih, sholawat 1 putaran tasbih. Sudah selesai? Saya singkat ya, karena masih ada 2 pertanyaan ini.
Nah, baru setelah itu teman, nanti kalau kurang jelas telepon ya. Kalau kurang jelas telepon. Bismillah, insya Allah saya bantu, saya kawal sampai penyakit Anda sembuh, sampai Anda hamil. Insya Allah. Saya bantu lewat video, saya bantu di luar video juga insya Allah. Setelah selesai saudaraku, ini kan habis Isya ini Anda membaca ini. Nah, airnya, air Zam-Zam tadi itu jangan diminum waktu itu, minumnya nanti tarhim. Assalatu wassalamu alaik, menjelang subuh. Ya Imam al-Mujahidin. Minumnya begitu. Jadi air itu Anda embunkan dulu di luar. Taruh tempat yang aman, sekira tikus gak jangkau, kucing gak jangkau, gimana lah diatur, disimpan di luar. Subhanallah. Air Zam-Zam atau air apapun, air yang oksigen juga bagus, heksagonal ya. Dikolaborasikan dengan zikir. Nah, kapan-kapan kita bahas ini. Air kalau kita bacakan zikir, apa reaksinya? Itu juga ada itu ilmunya. Ada pembahasannya sendiri. Setelah dialiri zikir air itu, terus kemudian disimpan di luar, dikolaborasikan lagi dengan air embun. Jadi tujuannya air itu di luar supaya dia menyatu dengan embun, supaya dia menikah dengan embun, supaya dia mengeluarkan embun. Itu dari sisi lahiriahnya ya, dari sisi ilmiahnya. Kalau dari sisi hakikatnya ya, Anda kata air Anda itu difoto pakai foto aura dari ketinggian berapa itu, saya yakin air Anda itu memancarkan cahaya. Saya yakin itu. Oke ya, diembunkan dulu airnya teman. Saudaraku, airnya diembunkan dulu. Nah, baru setelah itu oke, Anda tidur ya. Anda tidur macam-macam. Besok usahakan sebelum subuh Anda sudah bangun. Karena kalau sampai keduluan subuhnya, apalagi sampai keduluan cahaya matahari mentari keluar, itu embunnya hilang, zat embunnya hilang. Yang kita butuhkan embunnya. Insya Allah kapan-kapan kita bahas juga masalah embun ini, masalah terapi air embun ini. Oke, setelah Anda bangun baru airnya Anda minum. Sebelum ke kamar mandi, sebelum kemana-mana, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, Anda minum air embun itu. Ya Allah. Ya bereaksinya nanti Anda akan kencing, terus kencing, tapi kencing Anda itu bening, bersih, lancar. Di ginjal Anda dicuci. Diamalkan ini ya. Oke, air embunnya diminum. Nah, berapa telurnya tadi boleh Anda ceplok setengah matang, boleh Anda dadar, boleh Anda rebus, boleh Anda dibuat sarapan. Telurnya tadi diminum pagi sore, pagi malam menjelang tidur itu. Telurnya sudah mengandung surat Al-Fatihah. Ya Allah, sudah mengandung zat istighfar dan sholawat. Kulitnya telurnya jangan dibuang sembarangan ya, karena itu sudah ada lafaz-lafaz Allah. Dimasukkan tas kresek, diamankanlah, ditanam atau dibuang di sungai yang mengalir. Jangan dibuang di tempat sampah. Nah, madunya juga diminum. Terserah sehari 3 kali atau sehari 2 kali. Oke, berapa menit ya? 9. Subhanallah, masih ada 2 pertanyaan teman ya. Dijadikan part. Jadikan part. Maksudnya? Ini part 1 bahas pertanyaan ini, part 2 nanti terus pertanyaan kedua. Maksudnya kultum yang lain. Oh. 2 saja lah dek, 2 saja. Nanti kalau kurang jelas Anda ini ya, dilanjut lewat telepon. Sebenarnya ini mantap ini teman. Ini mantap ini sebenarnya ini ya. Bukan kesusu, karena memang memorinya kan terbatas. Kalau sudah 30 menit, hampir 30 menit itu putus teman ya. Oke. Sampai di sini jelas ya. Saya doakan Anda mudah-mudahan yang mandul cepat punya anak. Yang sakit apapun, apalagi sakit non medis ya. Jadi sebelum Anda berobat kemana-mana, sebelum Anda diruqyah kemana-mana, nanti jangan-jangan dimodusi. Sudah Anda amalkan riyadhah ini. Oke, saringkas. Telur ayam kampung 7 butir, air Zam-Zam
Kalau nggak ada air Zam-Zam, air apa saja, madu 1 botol. Setelah selesai sholat isya, sholat ba'diyah, semua sunnah, semua wajib sudah Anda lakukan. Anda bacakan Al-Fatihah sesuai jumlah umur, kolaborasi. Anda istighfar 1 putaran tasbih, Anda sholawat 1 putaran tasbih, Anda embunkan airnya. Besok pagi sebelum mentari keluar, Anda minum airnya. Dan telurnya Anda rebus, Anda apakan, Anda makan. Lakukan ini dengan penuh rindu syafaat, lakukan dengan penuh harap kepada Allah, insya Allah semua penyakit Anda sembuh. Yang dokter tidak mampu menyembuhkan, insya Allah Allah menyembuhkan. Jauh dari syirik, jauh dari musyrik, jauh dari modus, jauh dari penipuan. Oke, kurang jelas nanti telepon ya. Telepon gratis ya, nggak usah bayar, insya Allah.